Hari ini si Rafiq ada acara cooking class. Jadi cooking classnya bukan masak barengan, tapi memang dari nol itu ngerjain sendiri. Plus sekalian ujian UTS bahasa Inggris. Jadi ujian tes bahasa Inggris di sekolah alam itu tidak berbentuk teks, tapi lebih ke praktek sambil memperagakan apa yang harus dilakukan. Karena hari ini Rafiq memilih untuk membuat nasi goreng. Jadi sebagian yang potong-potong, blender, menyiapkan bumbu dia lakukan di rumah. Dia ngomong pakai bahasa Inggris. Sekolah alam ini memang lebih banyak praktek ya daripada teori, tapi ya nilai juga ada sih. Saya nggak tahu konsep sekolah alam SOP-nya seperti apa, cuman ya yang penting saya anak-anak happy aja dan banyak yang dibawa, dia tidak dibawa ke rumah, praktek, kemandirian, akhlak, hafalan seperti itu. Saya lebih suka sama hal seperti itu. Ini di blender, maaf ya kondisi dapurnya tidak terlalu rapi karena semenjak di sini saya tidak mempekerjakan ART, jadi semua saya kerjakan sendiri. Jadi ya begitulah, namanya juga pengembara. Ini di blender, kemudian dia motong-motong, dan si Rafiq ini kan kidal, dia motong timun. Karena saya merasa membawa pisau ke sekolah itu tidak aman ya, takut anak-anak tuh banyak bercandanya. Jadi yang tajam-tajam itu berusaha dilakukan di rumah saja. Dia kidal, tapi so far ini kan motorik halus ya, biar dia itu bisa menguasai life skill. Sekali lagi mohon dimaklumi rumahnya seperti itu ya. Alhamdulillah sih tiap kota kami pasti diberi rumah dinas gitu. Kebetulan di sini rumah dinasnya cuma 2 kamar, jadi si Rafiq, Razik sama si Rashad itu 1 kamar, dan panas, jadi harus ber-AC karena kami tidak kuat panas. Kemudian tomat dipotong-potong, lalu ini sosis. Tadi buat bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai di blender, terus saya tambahkan bumbu-bumbu penyedap supaya langsung saja gitu, nggak usah digaramin lagi. Ya ini kayak gini kondisi dapurnya. Semuanya saya kerjakan sendiri, dibantu Rafiq. Sebenarnya Rafiq yang sering bantu saya cuci piring, kemudian teras kayak gitu sama anak-anak, cuci dibantu ayahnya, nyetrika sama saya, kayak gitulah. Gimana ininya gimana sehatnya saya kerjakan. Kalau semua saya kerjakan saya suka drop, jadi pokoknya mah kalau misalnya nggak sempet masak, capek ya beli aja gitu. Tapi jarang juga sih beli, seringnya masak karena kami lebih irit kan kalau masak. Ini yang tadi tomat ya, videonya nggak berurut, sorry. Tomat dia masih ini ya, masih kidal gitu. Jadi ceritanya cooking class ini tidak masak bareng-bareng, tapi benar-benar dipersiapkan dari nolnya. Masing-masing memberikan menu apa yang dia inginkan. Nah ini ketika di sekolah sudah ya ke tahap memasak. Nah ini si Rafiq memasak. Ini saya stikerin ya karena celananya bolong. Kadang anak-anak alam itu dia Masya Allah ya, celana sobek, baju kotor, rambut mah udah jelas aja merah kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, memang seperti itu gitu. Anak yang kita butuhkan, anak-anak butuhkan bergerak karena sudah disiapkan bumbunya, tinggal dia masukin sosis. Ini Harun bikin onigiri ya, onigiri. Dia cetak, kemudian dia masukkan daging yang sudah disiapkan di rumah.
daging slice gitu, beef slice, kayaknya enak banget nih. Terus dicetak baru dikasih rumput laut kalau nggak salah ya rumput laut. Masing-masing mempersembahkan itu ya, masakan yang andalan mereka. Kemudian jadinya diketok kan. Sekarang ini kayaknya yang paling tua di kelas. Jadi kayaknya di sekolahan ini kan hanya berapa anak gitu. Jadi secara kecenderungan mereka akan membentuk gengnya tapi positif ya, mungkin yang punya kecenderungan sendiri. Misalnya si Rafiq, Harun, Fayad udah itu klop banget. Terus geng yang perempuan sebenarnya ya gimana ya, Fayad, Harun sama Rafiq itu kan apa sih namanya, laki-laki banget gitu, jadi fisiknya lebih kuat gitu. Jadi kalau misalnya berteman sama mereka ya harus agak-agak barbar gitu, yang berenergi gitu. Kemarin juga pas futsal juga kan kelihatan gitu. Ini Galin ini lucu banget nih, dia cerdas banget, masya Allah. Dia bikin omelet katanya. Terus dia bilang apa nih bahasa Inggris, what ingredient katanya. Oh, I have carrot, onion, garlic. Dia bikin omelet. Jadi kalau misalnya di sini kalau misalnya kita pesan martabak Aceh, martabak Kubang, itu jangan kaget kalau bayangannya seperti yang di Bandung gitu. Jadi martabak asin itu terdiri dari cincang, telur bebek, terus bawang daun yang tebal-tebal gitu. Kalau di sini kalau kita bilang martabak Aceh itu ya omelet gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kesini ya jangan kaget, kecuali kalau misalnya martabaknya bukan martabak Aceh gitu, kayak martabak Kiban Hawa. Walau alam sih juga nggak terlalu paham lah soal martabak. Ya pokoknya kalau kita pesan martabak Aceh umumnya dia berbentuk seperti omelet. Seperti itu. Ini dimasak di sekolah ya untuk omelet. Ini unik nih, Galin itu pas platingnya pakai talenan. Katanya sih karena nggak bawa piring, tapi jadinya bagus. Nah ini Atifa termasuk anak kelas 5 yang usianya udah lebih tua gitu setelah Harun. Dia bikin sushi ya. Ini kelihatannya gampang ya, tapi kalau kita nyobain tuh susah loh. Ini sushi dia masukin apa itu, carrot, cucumber, terus apalagi tempe katanya. Terus apalagi itu nasi dan rumput laut. Tuh kan kayak gini tuh kalau saya pernah bikin tuh nggak susah gitu. Tuh dia bisa, berarti kan memang ya good gitu ya, mereka tuh bagus gitu. Ini dia bikin sushi dipotong-potong. Atifa juga kalau market nih suka jualan sushi dan itu langsung ludes gitu. Isiannya sosis Kenzler. Nah ini Fayad itu bikin sandwich telur, tapi katanya telurnya tumpah. Nah di sini juga bagus nih, anak-anaknya tuh pada peduli gitu. Ketika temannya bikin ceritanya sandwich telur tapi tumpah, jatuh katanya. Akhirnya burgernya itu kan dalamnya dikasih sama Gaza. Nih ini ayam, kemudian ininya apa, seladahnya dari Rafiq, karena Rafiq saya beli banyak aja, kali aja ada yang butuh. Kemudian dia hias rotinya, tadi di fry dulu, dipanggang dulu. Ini anak-anak pada kreatif, masya Allah. Mereka bisa melakukannya dari nol dan bisa mempersembahkan menu-menu untuk cooking class sekarang ini. Terus sudah jadi deh, alhamdulillah. Ini Fayad namanya nih, teman si Rafiq nih.
Fayad juga punya adik di kelas 2 sama si Razik ya, namanya Syabil. Wajahnya mirip kayak Fayad gini. Nah ini Atifa nih pas waktu campur nasi ya. Jadi nasinya itu sebelum di plating itu ditambahin minyak wijen dulu supaya aroma sushinya terasa. Nah ini si Rafiq nih yang pas awal masak dia bumbu yang tadi. Ini Harun menambahkan onigirinya yang tadi setelah dicetak kemudian dimasukin onigirinya. Harun, Fayad, Atifa ya tadi. Nah ini Atifa. Oh ini pas sebelum tadi ya dia mempresentasikan apa saja yang dibawakan. Ini kan bagian dari ujian dari UTS bahasa Inggris, jadi dipresentasikan. Ini baru prakteknya, nanti setelah ini mereka mengerjakan worksheet, diisi, kemudian mereka presentasi dalam bahasa Inggris. Ini sementara prakteknya. Seru banget sih. Ketawa ketiwi. Mempersiapkan segalanya. Nah ini Gaza, Masya Allah Gaza. Saya takut loh bawa pisau, tapi Gaza itu bawa pisau yang besar, Masya Allah. Bawa golok gitu ya. Dia mencincang ayam dicampur dengan bawang putih. Dia terampil sekali, Masya Allah Gaza. Yang di sana Mia, yang di belakang pakai kerudung hitam. Gaza mempersembahkan burgernya daging ayam dia cincang ditambah bawang putih. Kemudian ini Harun, ini siapa? Oh ini peralatannya Harun. Itu Mia bikin spaghetti oglio olio ya. Ngiler banget deh. Jadi spagettinya sudah direbus, dipersiapkan, jadi tinggal di sekolah di fry lagi, di mix sama bumbu-bumbunya dengan susu, bawang bombay, keju, katanya brokoli, sosis. Ini udah plating ya. Enak banget nih, bisa ditiru nih di rumah. Mia ini termasuk termasuk sama Atifa juga kreatif sekali gitu. Udah ini banget, udah jago banget gitu. Good lah. Beruntung banget nih Bu Lia punya anak gadis. Ini dikasih apa ini? Oh dikasih herb, Italian herb. Terus brokoli. Jadi ingrediennya bawang bombay ditumis, masukkan susu, masukkan spaghetti, lalu plating. Ini kayaknya brokolinya udah direbus di rumah. Ini Harun plating onigirinya. Pokoknya seru lah, kayaknya tuh mereka tuh happy banget dengan tugas cooking class ini. Ini seru lah. Ini Mia bikin apa nih buat garnish kayaknya. Dia mempresentasikan apa yang dia siapkan untuk spaghetti oglio olio. Kemudian apa itu katanya? Sosis, garlic, terus bombay, terus apa itu minyak wijen. Oh itu Italian herb. Lalu oregano dan butter.
mentega, spaghetti, dan susu. Bisa ditiru nih. Dan apa itu? Garam, merica, pepper ya. Jadi pas di sekolah tinggal di tumis lalu plating. Keju. Nah sekarang ini masih Atifa ya, yang tadi nggak berurutan videonya. Ini Mia ketika buat spaghetti enak ya, punya anak perempuan ini bisa jadi, mereka cepat sekali mandirinya. Ini Galin bikin martabak omelet, dipakai susu, telurnya dipakai susu, garam, merica, kemudian jadi mereka berurusan dengan kompor masing-masing. Ini Gaza yang membuat burger, sudah jadi burgernya, cincangannya. Tadi campur apa itu? Campur terigu apa ya? Apa itu dalamnya benar? Apa namanya? Kayaknya enak banget ini, aduh masya Allah, bikin ntar. Mia, mau dong Mia, tambah susu. Spaghetti olio, lihat betapa jagonya Mia nih. Keju. Nah terus ini siapa ini? Ini Galin, dia tumis. Ini siapa? Oh ini Fayad. Oh ini Fayad yang bikin sandwich telur itu. Ini Gaza burger. Nah ini Fayad ini. Burger, Gaza bikin burger. Memang anak-anak itu harus dilatih life skill ya, karena mereka harus menghadapi kondisi untuk mengurus mereka sendiri gitu. Jadi nggak tergantung orang tua terus. Telur, dikocok. Masih Fayad ini. Jadi di kelas tuh ada Rafiq, Fayad, Harun, Atifa, Mia, Gaza, Galin. Mia dapat 7 per 8 siswa. Oke, udah jadi, alhamdulillah sudah jadi. Atifa sushi, tadi Mia oglio, Galin omelet, Gaza burger, Rafiq nasi goreng, Harun onigiri, Fayad burger. Ini nasi goreng saya Rafiq, burgernya Gaza, oglio-oglionya Mia, dan omeletnya Galin. Ini sandwichnya Fayad. Oke. Terima kasih sudah menonton lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.